Pendengar Prostat dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini sudah bersama Prostator Ende. Selamat bergabung dan kami akan hadirkan wawancara kita pagi hari ini terkait dengan kolaborasi BPOLBF dan pemerintah daerah dalam mendorong pariwisata di Flores. Dan untuk mengetahui hal ini pendengar di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Dr. Franciscus Safirius Teguh MA, PLT Direktur Utama BPOLBF. Florata pagi ini. Selamat pagi Pak Frans. Ya, selamat pagi Mbak Nona, selamat pagi seluruh pendengar RRI Indonesia dan Nusa Tenggara Timur. Apa kabar pagi hari ini Pak Frans? Ya, selalu sehat. Ini saya kebetulan lagi kota Ruteng pagi ini. Perjalanan panjang ya kemarin dari Nagekeo begitu ya Pak ya? Oh iya betul. Kita melakukan semacam beberapa pertemuan dengan pemerintah daerah sekaligus untuk menyampaikan atau menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan bagaimana komitmen dari daerah dalam mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai salah satu sektor yang bisa menggerakkan perekonomian daerah, sekaligus juga bisa meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, menyiapkan juga atau memperluas juga lapangan pekerjaan. Jadi saya kira sektor ini bisa dijadikan salah satu pilihan untuk pengembangan ekonomi daerah. Dan itu merupakan tujuan utama BPOLBF ini melakukan rangkaian kegiatan perjalanan dari kemarin ya di Nagekeo dan saat ini di Ruteng begitu ya Pak Teguh ya? Pak Iya Frans, betul, karena kita melihat peran dari pimpinan daerah dalam hal ini para bupati, bupati, dinas terkait. Ini kan sangat penting untuk bisa mengorkestrasi seluruh pihak, lalu kita bisa menempatkan sektor ini untuk melengkapi bagaimana pembangunan di daerah bisa berjalan. Karena bagaimanapun kita tahu Flores atau NTT pada umumnya ini potensi sumber daya kita luar biasa. Kita punya alam, kita punya budaya, kita punya manusia. Nah ini perlu dikelola dengan baik, kita rencanakan, kita kembangkan. Ada berbagai event, ada berbagai prosesi, situs-situs sejarah, situs budaya, situs agama, wisata religi. Ini semua bisa kita kapitalisasi, kita dorong. Nah kami dari Kementerian Pariwisata melalui Badan Otorita ini mengajak kita, ayo kita kerjasama, kita coba dorong bagaimana peran dari pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah. Iya, Pak Frans, kira-kira kolaborasi seperti apa nih bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pariwisata ya, umumnya di daratan Flores ini? Ada berbagai langkah konkret. Yang pertama, misalnya soal gerakan wisata bersih. Jadi sejak beberapa tahun ini, mungkin lebih tepat di kabinet Pak Prabowo, Menteri kita mendorong gerakan wisata bersih sebagai salah satu pilar penting dalam mengembangkan kepariwisataan. Sehingga kita berharap teman-teman di daerah semakin bersih, semakin mengelola sampah-sampah kita, lalu kebiasaan hidup bersih. Karena bagaimanapun kecantikan, keindahan itu kalau didukung dengan suasana atau atmosfer bersih itu kan orang jadi senang datang. Lebih lama mereka betah di satu tempat, lalu tidak ada sampah berserakan. Dan ini saya kira peran dari semua pihak termasuk masyarakat, termasuk komunitas, berbagai OPD, ini mari kita sinergikan. Ini salah satu program yang kita bawa. Lalu yang kedua, bagaimana secara konkret kita mendorong kalender of event. Jadi hemat kami, ini potensi yang sangat dahsyat karena hampir semua kabupaten, kota, atau juga daerah-daerah kita ini kan punya event-event budaya, event-event religi, event olahraga. Nah ini kan bisa menciptakan aktivitas pariwisata. Nah mungkin yang penting juga adalah bagaimana kita mengkomunikasikan kepada publik yang lebih luas. Nah kita harapkan
ada integrasi berbagai kalender event yang diinisiasi oleh daerah, bahkan oleh komunitas. Kita punya kampung wisata atau desa adat. Itu juga ada kalender budaya yang tentu saja dilakukan oleh masyarakat, dan ini kalau boleh kita dorong supaya bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. Tentu sebagai daya tarik wisata ini kan tidak langsung bisa dikunjungi, tapi mungkin kita harus siapkan dengan baik ya. Mungkin juga di situ ada kuliner lokal, lalu ada tarian, ada cenderamata, ya, ada homestay yang barangkali juga bisa dilayani, atau misalnya kalau ada pengunjung yang mau menginap dan sebagainya. Iya, baik. Ini Pak Frans, dalam kerjasama ini tentunya sektor ataupun potensi wisata apa yang paling menjadi prioritas ya untuk dikembangkan oleh BPLPF? Ya, satu arahan yang jelas bahwa kita mendorong pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini adalah tema atau arahan sentral dari sektor kepariwisataan melalui RPJM dan juga rencana pembangunan nasional kita. Jadi kita memastikan katakan setiap daerah benar-benar kalau kita dorong pengembangan wilayah melalui sektor pariwisata ini, perhatikanlah aspek-aspek yang terkait dengan keberlanjutan dalam perencanaan misalnya, ya, dalam penerapan pengelolaan pariwisata, lalu juga pengaturan pengunjung dan sebagainya. Itu satu hal yang konkret. Jadi kita advokasi hal-hal yang terkait dengan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Itu satu hal yang kita dorong, sehingga seluruh penyelenggaraan kepariwisataan kita ini benar-benar memperhatikan aspek lingkungan, aspek budaya, dan juga aspek ekonomi berkelanjutan. Nah, yang kedua, ini sebetulnya kita ingin tadi bagaimana seluruh aktivitas pariwisata yang ada di daerah ini kita integrasikan atau kita padukan. Jadi misalnya tadi soal event, ya, kalender event, ini juga kita dorong dengan adanya platform yang sudah disiapkan oleh kami di Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores melalui website kita, karena kita perlu digitalisasi yang bagus. Jadi kita harapkan berbagai konten-konten informasi yang terkait dengan event-event di daerah, ya, termasuk event budaya dan event olahraga atau event religi, ini juga bisa dikomunikasikan kepada publik atau kepada pasar yang lebih luas. Nah, yang ketiga adalah kita mendorong pengembangan wisata religi. Jadi kami juga dalam perjalanan ini juga menemui atau berkunjung dan berbicara dengan berbagai tokoh agama, termasuk juga para fikih, ya, lalu juga para pengelola wisata religi, demikian juga dengan pimpinan keuskupan, ya, Bapak Uskup di beberapa tempat. Nah, untuk menyampaikan bahwa potensi wisata religi atau prosesi atau ritual dan juga aktivitas-aktivitas religi ini bisa juga dikemas sebagai bagian dari kegiatan pariwisata. Tentu tidak akan mengurangi esensi dari nilai-nilai religiusitasnya, tapi barangkali pernik-pernik yang terkait dengan fasilitas yang perlu disiapkan ketika pengunjung atau berziarah ada di satu tempat, toilet yang bagus, misalnya pengaturan pengunjung yang bagus, lalu di sana juga ada misalnya fasilitas kuliner atau fasilitas makanan dan minuman yang bisa ditata dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini kan tentu akan melibatkan masyarakat. Nah, dan ini sebetulnya penting juga dengan poin yang ketiga, yang keempat adalah kita mendorong pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat. Nah, ini juga adalah salah satu topik yang kita bicarakan di pemerintah daerah dengan harapan desa-desa kita atau komunitas adat atau kampung adat kita yang selama ini dikunjungi
ini juga bisa dikelola dengan baik. Oke, baik. Pak Frans, bagaimana dengan peran masyarakat lokal sendiri dalam kolaborasi ini, Pak? Oh iya, saya kira sangat strategis dan kami juga punya pengalaman beberapa tempat kita mencoba menikmati gastronomi lokal. Jadi ada semacam keinginan untuk bisa mendorong agar makanan-makanan lokal yang kita miliki ini juga bisa dipromosikan dengan lebih baik. Ya, kita kemas dengan lebih bagus sehingga dari sisi rasanya, dari sisi ingredientsnya, presentasinya, dan juga kemasannya itu bisa menarik. Dan saya kira di sini peran masyarakat sangat penting. Lalu yang kedua, ketika kita mengembangkan pariwisata ini kan bukan urusan pemerintah saja. Itu berbagai katakan anak-anak muda, karang taruna, komunitas, ada juga beberapa yang dikerjakan oleh OMK misalnya. Itu saya kira sangat memperlihatkan bahwa masyarakat itu sangat berperan dan bahkan menentukan kualitas dari pengelolaan suatu event atau juga situs-situs atau juga kreativitas mereka. Ini juga saya kira menjadi bagian penting dan kami juga mendorong agar nanti ada semacam capacity building, ya, jadi berbagai pendampingan atau juga materi-materi yang bisa kita koordinasikan, kerjasamakan dengan pemerintah daerah. Bila ada pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada pengembangan ekonomi kreatif atau pengembangan kepariwisataan, ini juga bisa menjadi pilar penting untuk kita lakukan. Nah, misalnya salah satu yang kami sekarang sedang dorong itu adalah kegiatan Floratama Destination Leadership. Jadi kita juga menawarkan kepada pemerintah daerah dan juga berbagai pihak, mungkin ada pengelola-pengelola yang bisa mengikuti pelatihan yang kami sudah rancang, dan ini bisa sekaligus meningkatkan kapasitas dari pengelolaan pariwisata kita. Oke, adakah tantangan terbesar dihadapi dalam mendorong percepatan pariwisata di Flores ini, Pak? Oh pasti, ini ada, kita semua tahu bahwa salah satu yang penting itu adalah aksesibilitas ya. Jadi saya kira kita masih berjuang ya untuk memastikan soal infrastruktur jalan ya, air, listrik, lalu juga fasilitas umum. Nah ini saya kira menjadi perhatian kami. Jadi kami juga ingin sekali lagi mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif, untuk mencari sumber-sumber pendanaan. Tentu juga melalui sektor pariwisata, nanti kita akan kolaborasikan, tapi juga bagaimana memastikan infrastruktur dasar ini bisa kita kita dorong untuk bisa dilakukan bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait lainnya. Jadi misalnya Kementerian PUPR ya, Kementerian Perhubungan, karena ada beberapa fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh daerah dalam pengembangan wilayahnya. Jadi saya kira pariwisata ini bisa dijadikan sektor yang men-trigger kehadiran infrastruktur yang lebih baik. Pelayanan fasilitas umumnya juga bisa dilakukan dengan baik, tapi kita memerlukan intervensi dari berbagai sektor, berbagai kementerian. Jadi kami mendorong pemerintah daerah agar bisa menyusun rencana pengembangan wilayahnya, lalu kita bisa bicara dengan berbagai pihak untuk bisa mempercepat hadirnya ya jalan, air, listrik yang bisa diakses oleh masyarakat. Karena ini bukan hanya soal pariwisata, tapi bagaimana fasilitas-fasilitas ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi setelah itu bisa dirasakan atau bisa dinikmati oleh pengunjung atau wisatawan. Oke, dan itu juga menjadi tugas utama juga ya, Pak Teguh ya. Iya betul. Kita melakukan koordinasi intens agar berbagai usulan atau berbagai kerangka terkait dengan prioritas pembangunan infrastruktur ini benar-benar bisa diperhatikan oleh
para pihak. Dan kita harus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian lembaga terkait. Oke, nah kita tahu bahwa pariwisata ini sangat erat kaitannya dengan promosi nih. Kira-kira strategi sejauh ini promosinya seperti apa yang dilakukan oleh BPLBF untuk Ya, saya kira kita harus sudah melihat bahwa era sekarang tuh lebih digitalized, jadi pengunjung atau pasar ini kan sangat dinamis. Mereka membutuhkan informasi yang bagus, lalu juga akurat, termasuk juga real time. Jadi tentu BPOLBF selama ini sudah punya pengalaman ya, dalam mendevelop website yang kita sudah miliki, dan kita berintegrasi dengan teman-teman Pemda, dinas-dinas pariwisata, supaya mereka bisa memanfaatkan secara optimal ruang yang kita sudah siapkan dalam platform kita, karena kanal-kanal kita sudah selama ini sudah bisa dimanfaatkan secara baik. Jadi untuk promosi jelas kita membutuhkan konten-konten informasi dari teman-teman di daerah, dan ini sudah kami komunikasikan ke dinas terkait, terutama dinas pariwisata, supaya hal-hal yang terkait dengan daerahnya itu mohon di-upload dalam kanal-kanal kita, dan pada saatnya juga kami tentu akan melakukan amplifikasi yang lebih baik. Nah, tentu saja informasi-informasi ini betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan lebih akurat dengan jadwalnya yang pasti, atau kalaupun jadwal dari kegiatan belum dipastikan, tapi paling tidak estimasi hari atau waktu itu juga penting. Dan juga kita bisa mengkomunikasikan apa saja karakteristik dari destinasi-destinasi yang kita miliki, misalnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi kelengkapan informasi ini menjadi sangat penting dalam mendevelop promosi kita yang bagus. Nah, kita harapkan teman-teman bisa menyadari bahwa salah satu hal yang penting dalam pariwisata ini bagaimana kita meyakinkan kepercayaan. Nah, kepercayaan inilah yang bisa kita olah melalui informasi yang akurat, jelas, dan bahkan bisa memberikan semacam keyakinan dan bahkan men-trigger orang untuk bisa datang ke destinasi atau ke wilayah kita. Oke, nah Pak Frans, kira-kira apa target nih atau capaian tertentu yang ingin diraih dalam 1 atau sampai 2 tahun ke depan ya melalui kolaborasi ini dengan Pemda? Ya, pertama tentu kita harapkan ada rencana kerja yang konkret antara BPOLBF dengan masing-masing pemerintah daerah, itu yang saya kira penting, sehingga kami saat ini juga membangun komunikasi dan koordinasi wilayah yang baik untuk bisa mendapatkan berbagai hal yang kita bisa dorong. Tentu saja BPO bisa dijadikan sebagai integrator untuk seluruh kegiatan kepariwisataan, dan dimanapun kita coba melakukan pendalaman itu secara lebih baik. Itu saya kira satu hal yang kita jadikan sebagai target konkret dalam 1-2 tahun. Jadi semua rencana kerja yang terkait dengan pengembangan pariwisata daerah ini bisa menjadi satu rencana kerja kita bersama yang nanti bisa kita eksplor, kita bisa lakukan koordinasi ke katakan kementerian lembaga terkait supaya bisa diwujudkan. Ini salah satu target kita. Nah, yang kedua, saya kira kami akan tetap dorong mengenai pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan. Jadi kita harapkan SDM kita, masyarakat kita semakin lebih sadar terkait dengan kegiatan kepariwisataan kita. Jadi kita akan mendorong berbagai pelatihan-pelatihan. Tentu saja tidak hanya dari BPO, tapi kami juga akan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan juga kementerian lembaga terkait agar semakin banyak pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan baik bagi masyarakat atau juga bagi pelaku pariwisata dan juga para pengelola pariwisata di daerah. Iya, baik. Terakhir, Pak Frans, kira-kira apa harapan Bapak bagi masa depan pariwisata di Flores dan juga pesan bagi para pelaku wisata serta masyarakat lokal?
Ya, kita tetap harus mengedepankan kualitas dan keberlanjutan. Saya kira itu penting. Apa yang sekarang kita miliki, artinya sekarang kita punya sumber daya yang bagus, ya, kita punya alam yang indah, mari kita jaga terus, kita rawat, dan kita harapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat, ya, dalam arti misalnya menjaga budayanya, lalu mempraktekkan kehidupan yang bersih, itu juga menjadi sangat penting. Artinya kesadaran kolektif dari seluruh pelaku pariwisata, termasuk masyarakat, termasuk juga pemerintah daerah, untuk melihat sektor ini merupakan salah satu sektor yang potensial bisa mendorong perekonomian daerah, penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi saya kira itu yang kita harapkan bisa terbentuk secara baik, sehingga kesadaran ini bisa mendorong upaya kita untuk bertransformasi pada bidang yang sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar di Flores atau di NTT ini. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu kita punya harapan agar sektor ini bisa menjamin keberlanjutan, jadi juga bisa memberikan juga dorongan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan terutama anak-anak muda bisa melihat bahwa menjadi pelaku atau penggiat di sektor pariwisata ini adalah potensi yang luar biasa bagi kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur Inde. Ya, selamat pagi, salam sukses dan salam sehat selalu. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Dr. Franciscus Saverius Teguh MA, PLT Direktur Utama BPOLBF. Kolaborasi BPOLBF dan pemerintah daerah dalam mendorong pariwisata di Flores.